Om Swastiastu semeton. Om Swastiastu. Ki ada bahasa halus adanya. Ini hanya sekedar Sharing lah. sharing ya, karena kegabutan, sengidang tidur di rantauan. Kebetulan ada timpal di Jen Melali bo petang. Cuma Pangliu nak ninggal terpaksa yang rekam suaranya. Nawang ada semeton nih. Perlu motivasi penyemangat. Nah setidaknya terbayang untuk ngalikai di luar negeri. Oke dan ceritakanlah uling awal awak nawang luar negeri. Kapan pertama kali nawang luar negeri? Iji masuk idan itu malu? Masuk alumni STPBI. Jadi lulusnya harusnya di 2017. Tapi baru bisa lulus di 2018. Kalau ditanya kapan pertama kali keluar negeri, mungkin sebelumnya nggak terbayang ya bisa keluar negeri. Karena dari keluarga masih sedikit yang kerja keluar negeri. Itu awal-awal keluar negeri itu waktu program J1 namanya. Jadi program kalau dibilang waktu itu student exchange gitulah, pertukaran istilahnya. Dari tahun 2014 itu kalau nggak salah semester berapa itu ya? Masih semester 3 atau semester 4 tuh. Oh kuliah diploma udah? Diploma 4? Diploma 4. Jadi diploma 4 manajemen perhotelan. Waktu itu cuma iseng-iseng sebenarnya ikut interview yayain sama teman. Itu pun sampai nggak ikut 1 hari mata kuliah. Supaya cuma pengen tahu gimana sih interview sama native speaker. Nah itu awalnya. Jadi pengen tahu sampai sejauh mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah kebetulan dapat peluangnya ke Amerika waktu itu jawabannya. Karena Jawa itu kan emang ke Amerika aja. Ke Amerika ya. Itulah pertama kali keluar negeri. Berapa lama ada prosesnya? Kalau proses dari interview sampai keberangkatan kalau nggak salah sekitar 3-4 bulan. Untuk durasi programnya ya 1 tahun 12 bulan full gitu. Apa persiapannya tuh? Ada dokumen yang perlu dipersiapkan dah? Persiapan dokumen tentu pasti ada, yang namanya kita keluar negeri kan ya minimal paspor lah. Waktu itu kan nggak ada persiapan sama sekali sebenarnya, hanya sekedar iseng. Berarti sih nggak bawa paspor? Canda sebetan. Ya waktu itu belum punya dokumen apapun karena memang ekspektasinya nggak lolos gitu, ekspektasinya nggak lulus sebenarnya, cuma sekedar pengen tahu iseng-iseng. Itu pun ngantri dari pagi, dari siang sampai sore. Waktu itu masih sedikit yang ada programnya untuk ke sana. Jadi ya pun dari proses interview sampai hasil pengumumannya itu hampir 1 bulan ya. Udah hampir lupa sebenarnya. Tapi dikasih tahu sama temen ternyata ada namanya gitu. Kebetulan teman yang ngajak tuh lolos juga. Jadi Dek Bayu dah gitu. Berarti tuh kayak orang perhotelan yang interview atau gimana? Apa dikasih pilihan nih kayak hotel-hotel di sana itu dikasih pilihan? Kamu bisa apply lewat online mana yang manggil gitu? Kebetulan waktu itu kan usernya datang ke kampus. Ya, usernya dari Amerika. Waktu itu masih ingat sampai sekarang. Waktu itu ibunya itu Miss Christine Langseth namanya. Christina Langseth. Itu dia masih asisten human resource manager lah. Asisten human resource director di St. Regis Bal Harbour, Miami. St. Regis. Ya, jadi waktu itu iseng-iseng karena tahu brand St. Regis waktu masih training di SMK. Kayaknya coba deh ikut St. Regis yang kebetulan brandnya brand high end lah, atau hotel elite lah juga kategori. Coba berhadiah berarti ya? Iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Ekspektasinya cuman pengen interview, pengen ngomong sama native speaker, sama American speaker kayak gimana, kemampuan bahasa Inggrisnya sampai sejauh mana gitu ya sebenarnya. Udah bulan nih prosesnya? Kalau waktu itu kayaknya kurang lebih 3-4 bulan kayaknya. 3-4 bulanan. Ya nunggu sampai berangkat. Tapi dari kampus ada memang untuk
apa dana kayak untuk program training gitu? Sebenarnya ada itu lah program J1 itu, jadi kita mahasiswa tuh nggak diwajibkan tapi dikasih peluang untuk ikut program itu gitu. Banyak hotel yang datang, tapi karena waktu itu pas kebetulan gilirannya San Regis ini ya ikut. Itu pun dari banyak universitas juga, nggak di satu kampus itu aja, tapi dari ada STP Bali, waktu itu masih STP namanya kan, sekarang Protekpar, kemudian dari mana ya, UNUD, kemudian ada Stipar juga, kalau itu Mapindo, dari yang dari Jogja itu STP Bandung ada juga, karena kebetulan waktu itu ya, waktu tahun itu, zaman itu, untuk license J1 yang megang untuk Asia Tenggara itu kan cuma 2 waktu itu di Filipina sama untuk Asia Tenggara di Filipina sama Indonesia waktu itu ya, sama kampus STPBI ya. Tapi sekarang kan ya udah banyak lah. Tapi pas itu berapa orang yang dicari? Waktu itu seingatnya kayak 25 orang ya, apa 30 waktu itu. Se-Indonesia? Cuman di kampus SPBI? Satu untuk itu ya. SPBI aja? Nah, satu pembukaan? 25 30 kayak 14 itu. Ya bisa dibilang tuh dari seluruh kampus-kampus pariwisata lah ikut di Indonesia. Berarti nge-apply-nya sebelum semester training dulu ya? Ya kebetulan pas dapetnya belum waktunya training. Kalau waktu itu kan trainingnya di semester 5. Semester 5 harusnya waktu itu ya. Jadi keberangkatannya pas sudah training? Keberangkatannya pas sebelum itu. Makanya jadi ngambil seperti cuti jadinya di kampus. Itu jadi ada. Udah lain biaya dah? Hampir sekitar 10.000 US lah. Nah pas zaman tuh rupiahnya? Ya, rupiah masih 11.000 kalau nggak salah. Sekitar 100-an lah, lebih dikit lah. Lebih dikit lah. Itu dibayar ke kampus? Dibayar ke gininya, ada dari kampus itu kan ada kayak apa namanya divisi untuk karirnya. Jadi di kampus itu ada divisi punya namanya kan punya PT Bali Duta Mandiri BDM. Jadi divisi dari kampus inilah yang menyelenggarakan, yang memegang lisensi J1 waktu itu. Nah, jadi kesana disetorkan program biayanya dan segala macamnya di sana lah melalui divisinya ini ya, agennya ini yang memproses semuanya seperti itu. Berapa jam tuh? Apanya? Penerbangannya waktu itu kurang lebih berapa jam itu ya? Amerika aja deh? Amerika, Miami, Florida State. Miami kurang lebih, pokoknya mungkin 24 jam lebih mungkin ya. Berarti setahun training dah? Setahun di sana. Jadi ya itu benar-benar pertama kali yang namanya ke Amerika waktu itu. Tapi ada teman dari kampus yang bareng berangkat dah? Teman sekelas ada seorang, yang sisanya itu ya ada dari kampus beda program, tapi ada yang dari D3 beda kelas juga ada yang dari semester atas juga ada. Berarti seenggaknya ada teman lah berangkat dari kampus lain juga ada, dari Dinapura, dari STP juga. Maksudnya dari Indonesia, teman orang Indonesia ya, ada lah. Ada. Terus nyari rumah di sana gimana? Mahal rumah sana? Kayak hidup sama pendapatan gimana? Waktu itu sampai di sana, jadi kita dikasih in-house selama seminggu, tinggal di hotel seminggu sebelum kita dapat rumah. Tapi dalam proses seminggu itu kita berusaha lah untuk nyari rumah, nanya juga ke di sana juga dibantuin kita cari, dikasih beberapa informasi, ada rumah seperti ini. Ya kita nyari mandiri sama teman-teman. Waktu itu kebetulan juga ada batch yang sebelumnya yang Jawan juga di sana mau pulang, jadi kita yang mengcover tempatnya mereka gitu jadinya. Berarti pas sampai di Amerika badan yang menyambut nih? Sudah ada waktu itu kebetulan waktu itu ya, zaman saya itu benar-benar cuma dikasih directionnya aja, seperti cari patokannya, ini alamatnya di sini. Jadi dari airport Miami itu kita benar-benar nanya, naik bus kemana hotelnya ini, kemudian orang di sana ngarahin naik bus ini, kemudian kita jalan ke hotelnya. Nah sampai di sana kita dilihat sama waktu itu bellman-nya, ditanya, ternyata ini anak-anak yang J1. Mungkin mereka
ngiranya Berarti kita nggak sampai hari itu gitu. Berarti diarahin ke hotel dulu itu. Ya diarahin ke hotel, kita check in, dikasih kamar. Berarti dikasih alamat hotelnya dulu. Ya waktu itu mungkin sekarang kalau jalan-jalannya sekarang udah ada mungkin yang jemput di airport atau gimana gitu. Berarti pas itu cuman pegang kayak rekening Indo aja, berarti ya punya ATM Indo bisa dipakai sana. ATM Indo waktu itu nggak punya. Berarti udah nyiapin dolar dari Indonesia. Ya kita bawa bekal lah untuk uang saku lah kan. Berapa bawa Tukar ke dolar waktu itu bawa sekitar 1.000 ya. cashnya? 1.000 untuk ibaratnya bertahan hidup lah di sana, survival lah. Terus untuk rumah ya makan tuh. Untuk rumah itu udah kita urunan, jadi satu rumah Harganya? apartemen itu waktu itu berapa tuh ya, 1.500 kayak ya per bulan. Jadi kita tinggal satu rumah itu rame-rame, satu rumah ada 2 kamar, mungkin satu kamarnya bisa ditempatin 3-4 orang. Jadi kamarnya lumayan luas ya, namanya juga kita berbicara sehemat mungkin kan untuk bayar itu rumahnya biar nggak kerasa bayarnya terlalu tinggi ya. Mau nggak mau kita nggak tinggalnya rame-rame. Jadi 1.500 tuh berapa kamar tuh? 1.500 waktu itu ada 2 kamar, jadi satu kamarnya besar, satu kamar 2 kamar besar, ada 2 kamar, satu kamar mandi dalam, satu kamar mandinya di luar. Living roomnya juga besar. Jadi rumah di sana tuh nggak kayak rumah di Indonesia apartemennya, jadi ada yang flat yang benar-benar cuman ada kayak lantai 2, jadi di bawah ada rumah flat bilang di sana kan, di atas ada flat kayak di film-film itu lah. Nah nggak kayak di Bali lah, Ya, Bali Lot ya, kayak gitulah rumah-rumah di sana. Berarti digaji ini selama itu? Digaji sama kayak staff apa lebih rendah daripada staff? Digaji karena kita waktu itu jatuhnya internship, jadi kita kategorinya belajar ya, kayak training di sana. Kurang lebih hampir sama sih waktu itu ya, per jamnya waktu itu 11 apa 12 lupa ada, $11 kayak 11,40 kayak Zaman itu waktu itu ya 2014 ya, sudah 10 tahun lalu. maksimal kerja? Kalau dibilang maksimal 8 jam sebenarnya 2 hari, tapi kadang-kadang ada overtime, kadang-kadang mungkin kurang dari 8 jam kita kerja, bisa dipulangin, dikasih pulang. Intinya selama 2 minggu itu seminggu itu kita dapatlah 40 jam kerja gitu. Sudah digaranti berarti? Ya udah digaranti, udah kita harus dapat lah segitu. Berarti itu langsung dibayar harian apa bulanan? Nah jadi sistem paychecknya di sana itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Dari pendapatan udah ada di mana per 2 minggu? Sekitar berapa ya jadinya kali ya tuh sekitar 800.000, maaf lah per 2 minggu itu 40, 400, 800 sampai 900 lah per 2 minggu dapat. Terus untuk makan selama 2 minggu tuh? Makan kita bisa makan di kantin, kadang-kadang sampai di rumah masak juga, kita bisa masak. Di kantin tuh free dah? Free mealsnya 3 kali sehari. Harga makanan mahal-mahal sana? Harga makanan tergantung kita mau nyari yang mahal ada, mau nyari yang biasa-biasa ada, tapi $20 tuh udah makan enak lah di sana. Idealnya $20. Ya 20 sampai 30 tuh udahlah bisa kita makan enak lah. Nah hidupnya di Bali nasi bungkus dan malahan berdiri nasi padang. Ya bisa dibilang kayak gitu lah. Tujuan tahun sana ya. Itu satu posisi apa beda-beda? Posisi apa tuh itu? Bagian apa? Kita di sana dimasuk di F&B departemen ya. F&B. Ya F&B, jadi pool bar ada. Rendang tuh. Lebih ke apa namanya? Di F&B departemennya bisa ke server, ada yang untuk di pool and beach-nya. Di rotasi ada yang di housekeeping, ada yang di restorannya. Jadi waktu itu ya jurusan apa? Keliling-keliling. Jurusan apa beda? SMK atau kuliahnya manajemen perhotelan, jadi dapatlah 4 departemen kan belajarnya. Berarti itu ada rotasi itu selama 1 tahun tuh, sekian bulan di posisi ini, sekian bulan di posisi waktu ini. Itu rotasinya cuma internal departemen aja. Tadi F&B aja, waiter, bar,
sementara kesana bahkan kalau cross departemen kalau ada kesempatan kita dikasih ke housekeeping ambil turn down gitu, untuk overtime misalkan kalau mau overtime Itu ada tawarannya tuh. ada biasanya. Karena di sana kan kebanyakan casual dipakai, jadi hourly dia dibayarnya. Yang ada siapa yang nggak ada misalkan dia nggak bisa datang, dicarilah orang ke siapa yang mau mengcover untuk tendawan misalkan di housekeepingnya gitu. Kayak itu. Berarti nggak terlalu strict ya, kamu harus bisa gini sing gitu. Di sana yang penting kita mau gitu aja, belajar sambil belajar di sana. Jadi di sana pun kan berarti bahasa Inggris tuh sebenarnya waktu itu kan nggak jago-jago banget ya, nggak fasih banget. Jadi waktu itu kaget aja kan, ternyata udah sampai Amerika deh gitu. Ya mau nggak mau ya jadinya terbiasa jadi dengan accentnya, slang-slangnya, dengan gaya-gaya bercandaannya ya. Apa kendala yang ini biasanya pas selama di sana? Kendala sejauh, kalau kendala pribadi ada sih, cuman homesick aja. Karena pertama kali keluar kan, ya itu langsung jauh sekali. Dan pertama kali juga naik pesawat lama, 24 jam lebih kayaknya. Transit dari Bali itu transitnya kemana waktu itu ya? Ke Hong Kong sempat sebentar. Dari Hong Kong langsung ke LA, Los Angeles, dari Los Angeles ke Miami gitu. Jadi hampir 3 kali kayaknya ganti pesawat. Lumayan perjalanannya kalau ke Amerika. Ini dari 24 jam kayaknya total. Ngomong-ngomong apa interviewnya dan apa kan takonnya? Waktu itu mungkin karena interviewernya udah capek mungkin ya, karena dari siang sampai sore. Dan waktu itu pun juga nunggunya dari siang, udah kayak putus asa udah sore itu. Nggak ada banyak pertanyaan, cuman perkenalan diri, kemudian kenapa milih hotel brand ini gitu. Kemudian ekspektasinya kayak apa gitu aja. Mungkin lebih dilihat kepercayaan dirinya mungkin ya. Karena pun mereka pun pasti paham kan bahasa Inggris itu kan bukan bahasa utama kita gitu. Jadi mereka juga ngasih kesempatan untuk belajar juga. Nah karena setahun di sana, atau dapat sertifikat berarti ya? Dapat sertifikat dan juga selesai program itu ya kita harus pulang. Balik lagi ke negara. Itu dibeliin tiket pulangnya? Tiket sendiri pulang. Sendiri? Jadi pulang pergi tuh kita bayar sendiri tiketnya. Karena kita internship kan, bukan full time worker di sana. Jadi selama di sana tuh ada dapat asuransi nggak, tanggungan gitu? Asuransi dapat di sana. Jadi semua biaya program itu udah mengcover asuransi kita selama di sana. Jadi kalau kita keluar negeri itu pasti ada asuransinya biasanya. Jadi untuk mengcover seandainya ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi itu ya pasti di cover sama asuransi. Bahkan dulu juga ada temen insiden waktu berangkat kerja itu diserempet sama mobil. Karena kita kerjanya naik sepeda kan dekat dari apartemen ke tempat kerja ya, naik sepeda dia diserempet kemudian jatuh luka-luka, kemudian dibawa ke rumah sakit ya. Karena kita ada asuransi cardnya itu kita kasih ya, diklaim sama asuransinya. Berarti bayar sendiri dulu baru dirimbas ya, ataupun langsung dicatat itu, jadi kita nggak usah bayar, di asuransinya ngurusin ada kayak gitu. Ngomong-ngomong, sebelum berangkat ke Amerika gimana prosesnya sampai bisa bahasa Inggris? Kalau bisa bahasa Inggris sebenarnya karena dari backgroundnya dari SMK ya. SMK pariwisata. Jadi sebenarnya kan banyak bahasa Inggris dari SD ya, SD, SMP. Karena menjurus SMK pariwisata ya mau nggak mau lebih dalamnya di sana. Dari SMK itu ya ikut les sebenarnya nggak ikut tapi nggak sampai selesai gitu loh. Kayak males gitu, kebanyakan belajar sendiri, nonton film gitu kan di TV itu, jangan dilihat subtitlenya kan,
misalnya ada di TV nongol kita, tapi dengerin dia ngomong kayak gimana gitu. Bahkan denger lagu, mungkin misalnya nyari vocab tambahan vocab di sana. Kalau sekarang kan, waktu itu kan masih agak susah untuk nyari, mungkin internetnya nggak kayak sekarang ya. Dulu kan Lagu saya kembali film Korea, si misi subtitle pangling gitu. Ngomong-ngomong, menurut Waap perlu sing les untuk bisa bahasa Inggris, apa lebih paten sebenarnya untuk hanya dengan nonton atau nyanyiin lagu bahasa Inggris atau gimana? Sebenarnya untuk bisa bahasa asing ya, terutama, semua sih tergantung orang ya, cara belajarnya kayak gimana. Jadi nyamannya dia belajar tuh ada yang lewat video, ada yang lewat film, atau ada yang lewat lagu, dengar lagu, atau bahkan suka baca artikel-artikel atau buku novel-novel dalam bentuk bahasa Inggris. Itu semua sih tergantung orang, nyamannya mereka belajar kayak gimana, yang mana yang rasanya dia punya waktu, atau dia nyamannya belajarnya seperti ini. Misalnya ada yang nonton gitu, dia nyamannya nonton, belajarnya dengan nonton film, ya di sana dia. Kalau untuk belajar itu sebenarnya kan kita punya waktu 24 jam ya. Kalau memang kita mau atau kita niat, pakai dah 15 menit sampai 30 menit setiap hari dari waktu kita itu fokus, waktu yang kita benar-benar bisa pakai, bisa fokus, nggak ada kegiatan. 15 sampai 30 menit itu kayak udah cukup untuk belajar ngomong, terutama. Nah, untuk belajar ngomong bahasa Inggris terutama ya, itu janganlah mikirnya salah benernya dulu. Yang penting kita ngomong dulu, bisa ngomong, bisa keluarin apa yang mau kita bilang. Ya udah, salah bener fobnya, fob 1, fob 2 ini nggak usah dihirauin dulu. Yang penting kita berani untuk ngomong, percaya diri, itu aja. Karena orang asing pun mereka paham kok. Karena ya kadang-kadang mereka pun juga salah juga. Yang penting niatnya atau informasi atau pesan itu sampai. Kecuali kalau sudah levelnya bahasa Inggrisnya bisnis gitu kan, untuk kompetisi itu kan beda lagi bahasa Inggrisnya. Misalkan bahasa Inggris yang baru kita belajar ya, belajar ngomong, penting kita ngomong di depan cermin deh, atau enggak kita tulis dari pengalaman ini ya, tulis dari pakai bahasa Indonesia dulu di kertas, tulis perkenalan diri, dari mana, hobi apa, buat dah translate-nya ke dalam bahasa Inggris, kemudian baca dah itu, baca, tutup dah, kemudian kita ngomong dah. Kalau mau di depan cermin, jadi kita bisa lihat, atau kayak sekarang kalau punya gadget kan HP, kita rekam suaranya, habis itu kita dengerin, kemudian cari setiap kata itu benar nggak gini pengucapannya. Jadi kita dengerin, oh saya kurang kayak bukan ini bacaannya, di sana kita koreksi. Sekarang itu kan udah gampang belajarnya. Berarti terakhir dari Amerika tuh selesai training, balik modal tuh. Balik dapat untung lah. Untung berarti oke lah ya. Buntung oke lah. Tapi waktu itu kan ekspektasinya nggak nyari uang ya. Waktu itu ya ekspektasinya, wih Amerika, keluar negeri nih, ya bisa lihat jalan-jalan juga kan, belanja gitu, ngeliat ternyata bisa loh sampai di sini gitu. Nggak nyangka waktu itu benar-benar belum terpikirkan untuk nyari uang sih. Ya masih dapat uang, tapi ya bukan tujuan utama itu. Benefitnya kayak pengalaman yang luar biasa waktu itu. Terus habis itu berangkat lagi. Sekarang di mana kerja? Sekarang masih di, kayak kata orang, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti sekarang bagian dari Cina ya, di Makau. Di Makau, luar negeri lagi nih. Luar negeri. Tapi sebelum ke Makau kan sempat di kapal ya, sebentar. Ntar di kapal ya, biar tahu lah. Karena pulang dari Jewan itu kan harus balik kuliah lagi. Balik kuliah, kemudian kayak ngerasa kok beda ya gitu. Karena mungkin udah tahu megang uang, punya penghasilan. Jadi waktu itu sempat jalan-jalan ke Liberty. Waktu Jewan itu buat janji sama Liberty ya, suatu saat aku balik lagi sini. Asik. Ternyata iseng-iseng coba apply untuk ke kapal kan, ya dapet lah. Sempat ngerasain di pesiar juga, tapi nggak lama. Itu tahu kapal pesiar dari mana?
tahu kapal pesiar dari informasi teman-teman lah kan. Kemudian ada juga kakak-kakak yang kelas. sepupu yang berangkat ke luar negeri lewat kapal gitu. Penasaran lah seperti apa sih, karena kan saudara-saudara ada juga yang beberapa berangkat, dibilang bisa keliling dunia gitu kan. Iseng-iseng lah apply ke beberapa agent gitu kan, ya dapatnya di Holland America Line. Dan itu berapa lama prosesnya? Waktu itu Masih kuliah? Udah tamat belum sih? masih dalam status kuliah tapi ambil cuti lagi. Oh boleh gitu? Waktu itu cutinya di semester akhir, soalnya semester 6 banyak yang nantang dosennya, kasihan lagi 1 semester lanjutin enggak pak. Dia ngambil cuti untuk ikut ke kapal. Prosesnya itu karena proses hall ada sekolahnya kurang lebih berapa bulan ya, 2 bulan kalau nggak salah. Itu di Cikarang waktu itu. Kalau sekarang kan Masih sekolah lagi itu? ya ada pelatihannya lah. Bayar tuh? Awalnya bayar, tapi karena kita jadi berprestasi lah di sana, kasih 2 kali bayar, tapi yang kedua itu nggak bayar ini. Jadi setengah aja bayarnya. Berapa waktu itu bayar ya? 2,5 kalau nggak salah, $250. Maksudnya itu isi pelatihan karena baru pertama kali ke Ya. kapal gitu? Nah, setiap Kali call pertama. untuk new joiner namanya, kita ada kelas. Jadi supaya paham standarnya di sana seperti apa, istilah-istilah yang dipakai. Kemudian nanti kamu di sana di kapal itu nanti seperti apa. Jadi sudah dikasih pembekalan lah istilahnya. Jadi ya kayak di mes, ada mesnya, ada sekolah kayak ya tempat pelatihan lah. Itu apa yang diajarin, kayak housekeeping atau? Karena kita di housekeeping ya, jadi pengenalan mengenai cleaning teknik, cleaning method, kemudian cleaning equipmentnya, kemudian berarti safety-nya, perjurusan. Soalnya yang di restoran, Oh iya, iya. jadi restoran servisnya seperti apa, product knowledge-nya seperti apa. Berapa hari itu? Sama seminggu, totalnya kan 2 bulan. Ada English class namanya sama skill class. Jadi selama kurang lebih 3 minggu kita di English class. Jadi benar-benar kita bahasa Inggris yang sesuai dengan pekerjaan kita, di conversationnya, istilahnya, jadi cleaning dari nama-nama peralatan, metodenya kita jelasin, belajar di sana yang ada English classnya kan. Berapa orang tuh per kelasnya? Waktu itu ada berapa ya? Banyak, kalau nggak salah 40 kayak ya, Oh, apa 50. Berarti kayak di sekolah-sekolah tuh berarti ya? Ya, Sekolah. waktu ketemu lah tuh dari teman-teman dari berbagai daerah di sana yang mau. Berarti kayak sekolah gitu dikasih ulangan Ya, kayak gitu. ada materinya, ada ujiannya juga. Akan ada yang nggak lulus juga. Oh, ada yang nggak lulus. Ya, Berarti rugi bang. yang nggak lulus ya, dia bakal ngulang lagi sama prosesnya gitu. Jadi dia agak telat selesainya. Setelah lulus dapat sertifikat kan? Setelah lulus, Itu udah pasti diterima di perusahaan Holland. ya udah pasti kita Dapat sertifikat ya. sertifikat pelatihan, dapat semuanya dah. Dokumen-dokumen di sana kita di sana juga buat kayak surat-surat, dokumen-dokumen pendukung kan ada tuh. Berarti kayak ada juara 1, juara 2, berarti kayak gitu-gitu ada. Ya ada, jadi setiap masing-masing kelas tuh ada ibaratnya grade-nya lah. Jadi rankingan lah. Ya syukur-syukur dapat best student lah kedua kelasnya, English class sama skill class. Makanya nggak harusnya bayar tuh nggak bayar jadinya. Berapa harusnya bayar tuh total tuh? Total kalau nggak salah berapa ya waktu itu ya, lupa. Pertama bayar $250 kalau nggak salah ya. $250. Pakai dolar tuh? Ya kayak dolar bayarnya. Kalau nggak salah ya waktu Cash itu ya. Jadi yang kedua tuh, jadi setiap kelas tuh bayar, yang kedua tuh nggak bayar jadinya gitu. Kira-kira berapa tuh habis tuh kalau normal? Sekitar 5 jutaan, 6 jutaan kayaknya. Full. Ya. Habis itu baru berangkat dong. Habis itu Nunggu lagi. medical, Hmm. kemudian setelah selesai medical baru. Nah waktu medical itu juga sempat nggak lulus karena waktu itu kan dicek semua ya, semua tuh sampai ambeien pun dicek. Karena nggak lulusnya itu di gigi waktu itu, karena ada gigi belakang itu, gigi geraham yang paling belakang itu tumbuhnya mereng gitu. Gigi mecah? Ya gigi dicek. Apa pengaruhnya? Mungkin ya, sampai mungkin nanti di saat di kapal kita sakit gigi itu kan memang nggak ada
dan klinik dental di kapal ya. Jadi ketika sakit gigi kita tuh harus ngeport kapalnya itu gitu biar nggak sakit gigi mungkin kan, Kalau miring gigi kan. karena tumbuhnya tuh mereng. Dilihat padahal waktu itu kelihatannya masih sedikit kalau nggak salah. Jadi disuruh itu harus cabut gitu. Wah, akhirnya pulang lagi. Kebetulan waktu itu kan medikalnya di Cikarang juga ya, di daerah sana. Jadi pulang ke Bali dulu Cabut untuk gigi. operasi gigi itu. Di sana boleh, tapi mahal kenanya kan karena Siloam swasta. Jadi pulang itu jadi pulang pakai BPJS. Kebetulan di Sanglah nggak bayar jadinya. Cuman kaget aja kok bisa gigi kenanya gitu. Selesai pengobatan itu balik lagi ke Cikarang, report ke sana, jadi cek lulus ya. Waktu itu ya emang biaya di transportasi ya sih sebenarnya. Tiket pesawat bolak-balik belum di sana. Berapa tiket pesawat? Waktu itu berapa? Sampai 1 juta? Sampai kayaknya. 1,5 lah. Ya. PP Waktu itu ya sampai lah. 3 jutaan ya PP. Sampai lah. Habis medikal berangkat. Nunggu berapa lama tuh? Sekitar 2 bulan ya, sebulan ya. Nunggu 2 bulan lagi. Ya. Baru berangkat. Berangkat ya. Langsung ke kapalnya. Langsung ke kapal. Enggak, nginep dulu kan dikasih. Karena besoknya pas join, jadi kita dapat istirahat, dicariin hotel sama pihak kapal ya. Sama kapal pasti itu setiap orang yang mau join itu pasti dapat kasih hotel, atau kita siang joinnya atau pagi langsung diajak ke kapal.